Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tian Istianti dengan NIM 612012303887. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Primagraha Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan SDM dengan dosen pengampu saya yang terhormat Bapak Asep Rafiudin SEMM. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan materi ujian akhir semester mengenai salah satu pilar paling krusial dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu hubungan industrial, serikat kerja, retensi karyawan, strategi retensi, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di sini kita tidak hanya membahas teori, tetapi juga melihat bagaimana dinamika ini terjadi dalam dunia kerja nyata saat ini. Oke, agar pembahasan kita lebih terarah, video pembelajaran ini akan dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama itu kita akan membedah konsep hubungan industrial dan serikat kerja. Kemudian yang kedua, kita itu akan menganalisis pentingnya retensi karyawan beserta strateginya. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat sisi regulasi dan etika dari PHK, dan terakhir, kita akan membedah studi kasus nyata dari industri untuk melihat bagaimana implementasi teori-teori tersebut di lapangan. Baik, di sini kita masuk ke bagian pertama, yaitu hubungan industrial. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa. Pihak-pihak tersebut meliputi 3 faktor utama, yaitu pengusaha atau manajemen, pekerja ataupun buruh, serta pemerintah. Mengapa hubungan ini sangat penting? Karena tujuan utamanya adalah menciptakan ketenangan berkarya bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha. Hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan akan meminimalkan konflik internal yang berpotensi melumpuhkan operasional perusahaan. Jadi, di dalam ekosistem hubungan industrial, serikat kerja memegang peranan yang sangat vital. Serikat kerja adalah organisasi yang didirikan oleh dan untuk bekerja. Peran utamanya tentu bukan untuk memusuhi perusahaan, melainkan sebagai wadah penyalur aspirasi yang legal dan konstruktif. Melalui serikat kerja, terciptalah apa yang disebut sebagai Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. PKB ini menjadi sarana perlindungan hak-hak karyawan sekaligus menjadi mitra strategis manajemen dalam penyelesaian perselisihan secara musyawarah ataupun bipartit sebelum masalah tersebut masuk ke ranah hukum. Poin selanjutnya adalah retensi karyawan, yaitu kemampuan perusahaan untuk mempertahankan talenta-talenta terbaiknya agar tidak pindah ke kompetitor. Mengapa HRD harus fokus pada hal ini? Jawabannya adalah karena biaya. Jadi, ketika seorang karyawan itu resign, perusahaan kehilangan produktivitas secara instan. Tidak hanya itu, biaya untuk proses rekrutmen baru, iklan lowongan, hingga proses onboarding dan pelatihan itu sangat mahal. Kemudian bisa dihitung secara statistik, biaya ini bisa mencapai 1,5 hingga 2 kali lipat dari gaji tahunan posisi tersebut. Jadi, mempertahankan karyawan lama yang berkinerja baik jauh lebih efisien daripada mereka. Oke, sekarang kita beralih ke topik yang paling sensitif, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi, PHK harus dipandang sebagai langkah paling terakhir atau the last resort ketika semua upaya efisiensi atau pembinaan karyawan telah menemui jalan buntu. Di Indonesia, PHK diatur secara ketat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021. PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang sah. Ada kewajiban hukum untuk memberikan hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan masa depan, dan uang penggantian hak. Secara etika, manajemen wajib menyampaikan secara transparan, empatik, dan tetap menghormati martabat. Lalu, bagaimana strategi retensi yang efektif di era modern? Kita tentu tidak bisa lagi hanya mengandalkan gaji pokok saja. Strategi retensi saat ini harus komprehensif, mencakup 4 pilar utama. Pertama, kompensasi kompetitif.
penyesuaian gaji dan bonus yang adil sesuai dengan standar pasar. Kemudian yang kedua, jalur karir yang jelas. Karyawan akan bertahan jika mereka melihat masa depan mereka aman dan berkembang di perusahaan ini. Kemudian yang ketiga, keseimbangan kerja atau work-life balance melalui penerapan sistem kerja yang fleksibel atau hybrid. Dan keempat, budaya kerja yang inklusif, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, menghargai kesehatan mental dan bebas dari toksik. Dapat kita lihat dari tabel slide ini, hak pesangon karyawan dibedakan secara detail berdasarkan alasan PHK-nya. Sebagai contoh, jika perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian, pekerja berhak atas pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan undang-undang. Namun, jika PHK terjadi karena perusahaan melakukan merger atau peleburan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja lagi, maka pesangonnya bisa mencapai 1 kali ketentuan beserta uang masa kerja. Regulasi ini sengaja dibuat untuk menyeimbangkan antara keberlangsungan bisnis perusahaan dengan perlindungan kesejahteraan para pekerja. Baik, untuk mengaitkan teori ini dengan praktik nyata, mari kita menganalisis tadi kasus makroekonomi yang dialami oleh PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Beberapa waktu lalu, Goto ini melakukan langkah restrukturisasi massal yang berdampak pada pengurangan ribuan karyawan. Akibatnya, tantangan ekonomi global dan pergeseran fokus bisnis menuju profitabilitas. Mengapa kasus ini sangat menarik untuk dipelajari? Karena meskipun melakukan PHK massal, Goto ini menerapkan strategi hubungan industrial dan komunikasi yang sangat baik. Mereka memberikan paket kompensasi di atas ketentuan minimum pemerintah, memberikan dukungan konseling karir, memperpanjang fasilitas asuransi kesehatan, bahkan memperbolehkan karyawan memiliki laptop kerja mereka sebagai modal untuk mencari pekerjaan baru. Ini adalah contoh nyata bagaimana PHK dapat dilakukan secara etis demi menjaga reputasi perusahaan sekaligus hubungan baik dengan mantan pekerja. Baiklah, sebagai kesimpulan dari materi hari ini, kunci utama dari manajemen SDM yang berkelanjutan adalah keseimbangan. Hubungan industrial yang harmonis dan strategi retensi yang kuat akan menciptakan produktivitas yang tinggi. Namun, jika situasi darurat memaksa terjadinya PHK, maka pendekatan musyawarah bipartit, yaitu komunikasi yang jujur, terbuka, dan transparan antara manajemen dan karyawan, adalah solusi terbaik untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa konflik berkepanjangan. Baik, demikianlah pemaparan dari saya untuk video pembelajaran UAS Manajemen Sumber Daya Manusia ini. Semoga analisis dan konsep yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan pandangan baru mengenai dinamika hubungan kerja yang nyata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Dian Istianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.